Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfami Sobi dengan NIM 21110200082. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai perkembangan teknologi perahu dan pusat-pusat pelayaran. Ini merupakan tugas untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Selatan dengan dosen pengampu Bu Dr. Siti Aisyah. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, seharusnya kita harus mengetahui apa itu teknologi. Apa itu teknologi? Pasti itu teman-teman bertanya-tanya, teknologi itu apa sih? Nah, jadi teknologi adalah suatu metode atau cara untuk membuat alat yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, sudah paham kan apa itu teknologi? Nah, selanjutnya perahu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tentang perahu, tentang kapal. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perahu. Perahu adalah suatu alat transportasi yang dapat digunakan oleh manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang mana biasanya perahu ini digunakan di daerah perairan atau biasanya digunakan di laut, di sungai, di danau maupun di tempat-tempat yang berair lainnya. Nah, perahu ini berguna untuk mempermudah kegiatan manusia, dapat seperti untuk menyeberang, baik itu kegiatan perdagangan dari satu wilayah ke wilayah lain, baik itu antar negara maupun antar benua. Itu adalah kegunaan dari perahu. Oke teman-teman, jadi dalam pembuatan perahu itu kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembuatan perahu. Nah, yang pertama adalah desain dan konstruksi. Desain dan konstruksi ini sangat penting dalam pembuatan perahu. Jadi perahu itu dirancang bagaimana bentuk dari perahu itu agar bisa berlayar di daerah perairan. Ini sangat penting loh teman-teman. Seandainya tidak ada rancangan mengenai tentang perahu, tidak ada rancangan tentang kapal, bisa saja perahu atau kapal itu tidak dapat berlayar di daerah perairan ya teman-teman. Nah teman-teman, aspek yang kedua adalah penggerak. Aspek ini tak kalah penting daripada aspek yang pertama, itu desain dan konstruksi. Aspek ini sangat penting dalam pembuatan perahu. Ini tujuannya adalah untuk bagaimana perahu itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu adanya penggerak. Nah, pada zaman dulu orang biasanya menggunakan penggerak ini menggunakan layar atau menggunakan dayung. Nah, pada zaman sekarang sudah canggih ya teman-teman, karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman juga. Jadi penggerak dari perahu dan kapal itu sekarang bisa menggunakan mesin. Nah, itu yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah sistem navigasi dan komunikasi. Ini biasanya banyak kita temui di kapal-kapal yang sudah modern, sudah canggih. Sistem ini biasanya bisa menggunakan kompas dan lain sebagainya, atau GPS dan radar. Itu dapat mendeteksi arah kapal yang datang ke arah kapal kita, baik itu dari belakang, samping maupun depan. Nah, yang keempat adalah material untuk pembuatan kapal. Ini sangat penting ya teman-teman. Material apa yang seharusnya yang paling bagus untuk pembuatan kapal? Tujuannya adalah untuk keamanan di laut. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa aspek penting dalam pembuatan perahu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perahu di Asia Tenggara dan di Indonesia. Nah, yang pertama adalah di Asia Tenggara. Pada awal abad Masehi, perkembangan perahu di Asia Tenggara masih sangat minim ya teman-teman. Contohnya adalah pada saat zaman dahulu, pada awal abad Masehi, perahu-perahu di Asia Tenggara itu hanya mampu untuk melintasi daerah perairan seperti di daerah laut yang dangkal dan sungai-sungai dangkal karena masih minimnya teknologi. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman, tepatnya pada abad pertengahan, perahu-perahu di Asia Tenggara itu sudah menggunakan layar, bahkan sudah ada menggunakan layar ganda ya teman-teman. Nah, memasuki abad pertengahan Masehi, perkembangan teknologi perahu atau kapal itu semakin maju ya teman-teman. Contohnya adalah adanya kapal jong. Kapal ini sudah menggunakan layar ganda. Ini merupakan bentuk dari interaksi antara pedagang-pedagang dari Cina, Arab, dan Timur Tengah lainnya dengan para pedagang-pedagang dari Asia Tenggara. Nah, kemudian jauh lebih maju ke depannya, tepatnya pada abad ke-19 dan abad 20, perahu dan kapal-kapal di Asia Tenggara sudah banyak yang menggunakan mesin. Bahkan sudah banyak menggunakan mesin uap, kemudian mesin-mesin
yang bersifat uap lainnya yang mereka dapat dari pengaruh antara interaksi kolonialisme di Asia Tenggara dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, sehingga dapat memajukan sistem teknologi perkapalan dan perahu di daerah Asia Tenggara. Oke teman-teman, untuk perkembangan perahu di Indonesia tidak jauh perbedaannya dengan perkembangan perahu di Asia Tenggara. Cuman di era modern ini perkembangan perahu di Indonesia sudah banyak meningkat atau meningkat sangat signifikan. Artinya adalah perahu-perahu di Indonesia sudah banyak menggunakan sistem GPS, radar dan lain sebagainya. Bahkan sudah menggunakan mesin-mesin yang banyak diproduksi di negara-negara Eropa ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai teknologi perahu. Saatnya kita akan menengok perubahan perahu dari zaman ke zaman hingga pada zaman modern ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara dan Indonesia. Tadi saya sudah bahas mengenai teknologi perahu, bagaimana perkembangan perahu, apa itu teknologi dan apa itu perahu. Kemudian saya sudah menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi perahu dari awal abad Masehi hingga era modern saat sekarang ini. Nah, dengan adanya perahu tentu ada pelabuhan yang menjadi pusat-pusat dari perlayaran dan perdagangan yang bersifat maritim ya teman-teman. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara. Pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan contohnya sudah ada di Kerajaan Majapahit, di Kerajaan Sriwijaya. Bahkan para pedagang-pedagang dari luar negeri seperti dari Cina, dari Pulau Luzon dan lain sebagainya sudah berdatangan ke daerah Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu pusat-pusat pelayaran dan peradaban di Asia Tenggara pada zaman dahulu. Memasuki pada abad pertengahan Masehi, pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara semakin maju. Contohnya adalah dengan adanya kehadiran kerajaan atau Kesultanan Malaka di daerah Malaka, Malaysia. Ini merupakan salah satu pusat pelayaran di Asia Tenggara yang maju kala itu. Kemudian memasuki era modern, pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara juga memasuki era modern atau kemajuan teknologi yang sangat signifikan. Ini merupakan bentuk dari pengaruh dari negara-negara Eropa lainnya. Salah satu pelabuhan yang menjadi pusat pelayaran di Asia Tenggara yang paling terbaik di Asia Tenggara, salah satunya adalah pelabuhan yang ada di Singapura, yang mana di pelabuhan ini sudah memiliki standar internasional yang terbaik dari seluruh pelabuhan-pelabuhan yang ada di Asia Tenggara ini. Yang kedua adalah di Indonesia. Pusat-pusat pelayaran di Indonesia pada zaman kerajaan itu seperti di Kerajaan Sriwijaya Majapahit. Itu lokasinya berada di daerah Palembang dan daerah Tuban. Daerah Palembang dan daerah Tuban ini pada zaman dulu memiliki pelabuhan yang terbaik pada zamannya, sehingga menjadi pusat-pusat pelayaran. Banyak para pedagang-pedagang dari luar negeri seperti dari Cina, Timur Tengah, dan pedagang-pedagang lainnya untuk melakukan transaksi perdagang di daerah Tuban dan Palembang ini. Kemudian memasuki era kolonial Belanda. Kemudian memasuki era kolonialisme. Nah, pada masa kolonialisme ini terkhusus pada masa Belanda, yang mana Belanda itu menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Pada masa Belanda, pusat-pusat pelayaran yang ada di Indonesia itu terfokus di daerah Batavia. Sebab daerah Batavia ini lokasinya sangat strategis dan banyak dikunjungi oleh dari negara-negara luar maupun dari negara-negara baik itu konteksnya berada di dalam wilayah negara Indonesia pada saat itu, walaupun itu masih berupa negara-negara kerajaan. Kemudian pada masa era modern pada saat sekarang ini, pusat-pusat pelayaran di Indonesia mengalami perkembangan. Salah satunya adalah dengan didirikannya pendidikan pelayaran yang bernama Poltekpel. Dengan adanya Poltekpel ini menandakan bahwa pelayaran di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan sangat tinggi. Semoga dengan adanya Poltekpel ini menjadikan Indonesia menjadi wilayah kemaritiman dengan sistem navigasi dan sistem teknologi yang terbaik di seluruh dunia.
Oke teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai teknologi perahu dan pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada dari teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.